Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 3 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami selalu memandang kepada salib. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Silahkan Saudara Amir. Terima kasih, selamat pagi saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi tanggal 3 Agustus berjudul Semua yang memandang ke salib akan hidup. Ayatnya terdapat dalam Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bilangan 21 ayat 9. Tuhan Yesus telah melindungi anak-anak Israel dari ular-ular berbisa di padang belantara. Tetapi bagian dari sejarah mereka ini tidak mereka pahami. Malaikat-malaikat dari surga telah menyertai mereka, dan dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam, Kristus telah menjadi perlindungan mereka di sepanjang perjalanan mereka. Tetapi mereka menjadi egois dan tidak merasa puas. Maka supaya mereka jangan lupa kepada penjagaannya yang besar atas mereka, Tuhan memberikan kepada mereka suatu pelajaran yang pahit. Ia mengizinkan mereka dipatok ular yang sangat berbisa. Namun, dalam kemurahannya yang besar, ia tidak membiarkan mereka binasa. Musa disuruh supaya mengangkat tinggi ular tembaga di atas sebuah tonggak dan mengadakan pengumuman bahwa setiap orang yang memandang kepadanya akan hidup. Dan semua orang yang memandang betul hidup. Mereka mendapat kembali kesehatan dengan segera. Betapa anehnya lambang Kristus yang menyerupai ular yang mematuk mereka. Lambang ini diangkat tinggi pada sebatang kayu dan mereka harus memandang kepadanya dan disembuhkan. Demikianlah Yesus dibuat sama seperti rupa manusia yang berdosa. Ia datang sebagai penanggung dosa. Pekabaran yang menyembuhkan dan memberikan hidup itu jugalah sekarang sedang diserukan. Itu menunjuk kepada juru selamat yang ditinggikan di atas kayu yang sangat memalukan itu. Barang siapa yang telah dipatuk oleh ular tua yaitu iblis, diminta untuk memandang dan hidup. Pandanglah kepada Yesus saja sebagai kebenaranmu dan korbanmu. Sementara engkau dibenarkan oleh iman, sengatan mematikan dari ular itu akan disembuhkan. Tanpa salib, manusia tidak akan dapat mempunyai persatuan dengan Bapa. Padanya tergantung segala pengharapan kita. Daripadanya bersinar terang kasih juru selamat. Maka apabila di kaki salib orang yang berdosa itu memandang kepada Dia yang telah mati untuk menyelamatkannya, ia boleh bersukacita dengan kesukaan yang sepenuhnya karena dosa-dosanya diampuni. Bertelut dalam iman pada kayu salib, ia telah mencapai tempat yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dengan jelas dinyatakan oleh roh nubuat bahwa Yesuslah yang memimpin dan melindungi bangsa Israel di padang belantara. Yesuslah yang lindungi anak-anak Israel dari gigitan ular-ular berbisa di padang belantara. Tapi, perlindungan Yesus bukan otomatis. Alkitab dan roh nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, buku kedua, halaman 20, paragraf 3, berbunyi, diangkatnya ular tembaga itu ke atas adalah untuk mengajarkan Israel tentang satu pelajaran yang penting. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari akibat yang mematikan, dari racun yang ada dalam luka mereka itu. Hanya Allah sendiri yang sanggup menyembuhkan mereka. Tetapi
Mereka dituntut menyatakan iman mereka terhadap persediaan yang telah diadakan Allah. Mereka harus memandang agar bisa hidup. Jadi, meski Yesus yang melindungi, tapi kita harus punya iman dan memandang kepada Yesus. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, suratnya nomor 54 tahun 1895 paragraf 58, menyatakan, beberapa ragu-ragu menginginkan penjelasan ilmiah, tetapi tidak ada penerangan yang diberikan. Mereka harus menerima perkataan yang diberikan oleh Kristus kepada Musa. Hal itu diumumkan dengan sangkakala dan oleh orang-orang terkemuka dari setiap suku di seluruh perkemahan. Firman ditaati akan membawa kehidupan dan kesembuhan. Menuruti firman Allah yang diutamakan adalah iman dan bukan penjelasan ilmiah. Yesus berkata, pandanglah kepada ular tembaka, maka kamu akan hidup. Maka tugas kita bukanlah bertanya kenapa, tetapi turut dan lakukan. Mereka yang memandang kepada ular tembaka akan hidup. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 230 paragraf 2. Pekabaran yang menyembuhkan dan memberikan hidup itu jugalah sekarang sedang diserukan. Perkataan Yesus kepada Musa itu adalah pekabaran yang menyembuhkan dan memberikan hidup. Itu sebabnya saat Yesus hidup di dunia ini, dia berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sejak dahulu, perkataan Yesus adalah perkataan yang memberi kehidupan. Kemudian perhatikan, Yesus berkata, Rohlah yang memberi kehidupan. Rohnya siapa? Ya, sudah pasti rohnya Yesus. Paulus menyatakan akan hal ini dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Berbunyi, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapakah Adam yang akhir? Adam yang akhir adalah Yesus Kristus. Dengan jelas, Paulus menyatakan bahwa Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2. Menjelaskan, demikianlah kuasa yang memberikan hidup dari Roh Kudus mengalir dari juru selamat, menyebar ke dalam jiwa, memperbaharui motif dan kasih, dan membawa pikiran ke dalam penurutan akan kehendak Allah, memungkinkan si penerima untuk membawa buah-buah yang berharga dari perbuatan yang kudus. Dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa kuasa yang memberi hidup dari Roh Kudus mengalir dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Perhatikan kata mengalir dari Yesus. Apa artinya? Artinya bahwa Yesuslah sumber dari roh tersebut. Roh yang memberi hidup itu berasal dari Yesus. Karenanya Roh Kudus itu bukanlah makhluk yang berbeda dari Yesus. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus itu sendiri, hidupnya Yesus itu sendiri. Perhatikan Roh Nubuat melanjutkan penjelasannya dan masih dalam halaman dan paragraf yang sama. Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2. Dikatakan, Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia sayur-sayuran sebagai suatu ilustrasi tentang peran rohnya, yaitu rohnya Yesus, dalam menyokong kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke cabang-cabang, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Itulah sebabnya Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar kepada murid-muridnya, supaya mereka memahami apa itu Roh Kudus atau penghibur. Penghibur itu adalah rohnya Yesus itu sendiri, yang mengalir dari Yesus kepada ranting-rantingnya, yaitu kita umat-umatnya. Rohnya Yesus itu yang dilambangkan dengan sari pokok anggur yang menyebar ke ranting-ranting untuk memberikan hidup kepada ranting, supaya ranting mengeluarkan bunga dan buah. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam suratnya nomor 55 tahun 1895 paragraf 67. Berbunyi, pandanglah Yesus sebagai kebenaran dan pengorbanan Anda. Ketika Anda dibenarkan oleh iman, sengat ular yang mematikan akan disembuhkan. Maka tidak akan ada lagi diri,
Anda akan memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu, bagaimana caranya untuk memandang kepada Yesus dan menerima pembenaran dari Yesus agar kita selamat dan hidup? Masih dalam paragraf yang sama, Nyonya White lanjutkan, yang berbunyi, "Bukalah pintu hatimu dan biarkan Yesus masuk." Bagaimana caranya Yesus masuk dalam hati kita? Oleh iman. Sebab memang kita memandang kepada Yesus harus dengan iman, dan oleh iman itulah Yesus tinggal dalam hati kita. Baca Efesus 3 ayat 17. Nah, bagaimana Yesus tinggal dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam My Life Today, halaman 200 paragraf 2, yang berkata, kita harus melihat kepada Yesus untuk menangkap Roh-Nya, untuk hidup dalam terang kebaikan dan kasih-Nya, dan untuk mencerminkan kemuliaan-Nya kepada orang lain. Inilah hubungannya. Saat kita memandang pada Yesus oleh iman, maka kita menangkap Roh-Nya. Sebab memang Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Satu lagi kita baca dalam This Day with God, halaman 46 paragraf 2. Menyatakan, buatlah perubahan yang pasti dan pandanglah Yesus, agar dengan melihat kesempurnaannya Anda dapat diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Kemudian, Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Yesus, akan menguasai pikiran dan karakter Anda. Inilah pentingnya memandang kepada ular tembaga yang adalah lambang Yesus yang disalibkan. Kita harus memandang pada salib Yesus agar kita hidup. Jangan tanya kenapa. Tugas kita turut dan percaya. Pandang, maka kita hidup. Sebab Yesuslah Roh yang menghidupkan, dan saat kita memandang dengan iman, maka Roh Yesus masuk ke dalam hati kita, dan kita menerima hidup Yesus. Dan itulah pengharapan kemuliaan. Christ in you, the hope of glory. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini. Tugas kami bukan bertanya, tetapi turut dan percaya. Pandang pada Yesus, pandang pada salib Yesus, maka kami akan hidup. Sebab dengan memandang Yesus, maka kami menerima Roh-Nya, yang adalah Roh yang menghidupkan, maka kami menjadi sembuh dan hidup. Hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan layak untuk menerima kerajaan sorga nantinya. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.